Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Salawat serta salam semoga hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta kepada tabi'ut tabi'in, serta kepada pengikut setianya yang senantiasa istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nanti. Hadirin para pendengar, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah saya pada kesempatan ini adalah Ramadan datang tapi dosa tetap dilakukan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis dia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفلت الشياطين." رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Yang pertama, kaum muslimin para pendengar, apabila telah datang bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang ditunggu-tunggu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu berapa besarnya keutamaan di bulan suci Ramadan tersebut. Jika datang bulan suci Ramadan, mereka sangat bergembira karena Ramadan itu memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa futihat abwabul jannah." Dan di bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga, kata ulama adalah bikasratit ta'ah, karena banyaknya orang melakukan ketaatan. Dan ini merupakan motivasi, dorongan kepada orang-orang yang banyak melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan, seperti salat, puasa, berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran, dan melakukan amalan-amal lainnya bulan suci Ramadan yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Coba kita bayangkan kaum muslimin membaca Al-Quran di hari yang lain, itu satu huruf itu pahalanya 10. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai 700 di'fin, sampai 700 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. 700 kali lipat gandakan. Kalau kita baca satu juz, itu berapa huruf? Bersedekah, berapa besarnya pahala bersedekah di bulan suci Ramadan, berbeda dengan hari-hari yang lain. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari 700 kali lipat gandakan oleh Allah pahala. Berzikir dan ibadah-ibadah lainnya dilakukan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah,
Inilah motivasi bagi orang-orang yang banyak melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Allah berikan motivasi, Allah bukakan pintu surga kepada mereka. Yang kedua adalah wa uliqat abwabun nar, dan ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka. Liqillati ma'asi wadzunub, karena sedikitnya orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Artinya bukan tidak ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di Ramadan, masih ada. Tetap melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi tidak banyak, tapi mereka sedikit melakukan perbuatan dosa tersebut. Wasuffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat oleh Allah. Diikat. Syaitan-syaitan bukan artinya syaitan itu tidak bisa lagi menggoda. Akan tetapi syaitan itu tidak leluasa lagi menggoda manusia. Tidak seperti halnya di luar Ramadan, dia leluasa menggoda manusia. Tapi kalau di bulan suci Ramadan dia diikat. Bukan artinya tidak menggoda, tetap dia menggoda. Ibaratnya kata ulama, kalau seandainya seekor anjing yang galak, anjing yang suka menggigit, itu ketika dia diikat, maka dia tetap menggonggong kita. Tapi dia tidak bisa menerkam kita, tidak bisa menggigit kita, kecuali kita mendekatinya. Begitulah halnya dengan syaitan laknatullah. Ketika diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka kalau kita mendekat kepada syaitan, maka syaitan itu akan menggoda kita. Tapi kalau kita menjauh, maka kita akan terhindar dari godaan syaitan. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, dosa yang dilakukan oleh manusia di bulan suci Ramadan, selain bisikan dari syaitan, yang kedua adalah karena disebabkan oleh hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia yang tidak pernah dia latih untuk melakukan kebaikan sebelum Ramadan. Nafsu itu selalu cenderung untuk berbuat buruk. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbik." Sesungguhnya nafsu itu cenderung atau selalu menyuruh untuk melakukan perbuatan yang buruk, untuk melakukan perbuatan yang jahat. Maka nafsu manusia kalau tidak pernah dia bersihkan, tidak pernah dia latih untuk melakukan hal-hal yang baik, maka nafsu itu akan mudah menggodanya, akan mudah menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Inilah nafsu yang senantiasa menggoda kita, yang mengajak kita untuk berbuat buruk. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kata ulama, orang yang di bulan suci Ramadan dia masih melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, itu karena dia melakukan puasa Ramadan itu cuma hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Bukan untuk membersihkan dirinya, tapi dia melakukan hal-hal yang buruk. Para pendengar, perlu kita ketahui bahwasanya ketika Ramadan itu datang, itu artinya kita ingin memperbaiki diri kita, ingin membersihkan diri kita, ingin mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin, banyak orang yang di bulan suci Ramadan, setelah Ramadan itu berlalu, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Ini yang kita khawatir. Yang pernah dikatakan Nabi SAW, celakalah, kerugian besarlah bagi seseorang yang dia memasuki bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan, tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan rahmat, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan gelar ketakwaan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang sudah beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian
senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini saja para pendengar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Sesudahi mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.